KTT ke-43 ASEAN yang digelar sejak 5 September hingga hari ini, 7 September 2023, memang menyita perhatian dunia. Ribuan jurnalis baik dari dalam negeri maupun luar negeri meliput kegiatan ini. Pemerintah Indonesia untuk mendukung kinerja dari para jurnalis ini menyediakan beragam fasilitas yang ada di Media Center Jakarta. Dari Exhibition Hall B, Jakarta Convention Center, saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat seperti apa Media Center KTT ke-43 ASEAN. Jelaskan dulu, ada di lobi tempat berlangsungnya Media Center yang ada di ASEAN Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center ini. Nah, ini ada beberapa tempat yang bisa dijadikan untuk biasanya dialog seperti yang ada di belakang saya ini. Biasanya untuk dialog media-media, baik itu media dalam negeri maupun media asing, biasanya mereka melakukan dialog dengan narasumber di sini. Mereka saling bergantian, jadi untuk bisa bergantian ini agar tidak berebut, biasanya ini akan dikoordinasikan dengan pihak panitia agar mereka bisa saling bergantian. Oke, kita sekarang beralih ke sebelah sana. Ini ada booth, ini ada beberapa booth media baik asing maupun media nasional. Ada juga dari NHK, halo. Ada juga dari Fuji TV, kemudian ada Associated Press, ada juga Kanada, Republic of Korea, ya kosong. Ini juga ada Brunei. Nah, sementara booth TVRI ada di sebelah sana. Kita akan lihat seperti apa booth TVRI. Nah, ini dia TVRI. Kita pasang booth di sini. Ini menjadi tempat yang cukup penting. Karena di sini kita bisa saling koordinasi di dalam. Kemudian untuk editor juga bisa mengerjakan visual-visual yang akan ditampilkan nanti saat reporter live. Seperti apa kesibukan yang ada di dalam? Yuk kita lihat. Oke, kita sekarang udah bersama Mbak Erni. Mbak lagi sibuk ya? Ya, lagi mantau untuk Klik Indonesia Siang yang mungkin di materi-materinya akan kita naikkan juga untuk Jakarta hari ini. Oke, jadi Mbak Eni ini beliau mantan wartawan atau jurnalis Istana ya. Waktu itu kalau boleh tahu kepemimpinan siapa Mbak? Saya waktu itu di Wapres RI 2 Yusuf Kala di era Bapak SBY. Dan sesekali waktu itu pernah juga di Ibu Megawati. Oke, boleh dong tips-tipsnya nih seperti apa untuk bisa melakukan liputan di ibaratnya kepresidenan. Kita yang pasti kita harus mengikuti informasi yang paling terkini di semua aspek ya, di Polresasbud Hamkamnas itu semua aspek itu kita harus mengikuti yang terkini, update terus tiap saat, dan pastinya bukan hanya nasional aja tapi internasional untuk seperti event-event seperti ini. Kita mau ke sini ya. Kita mau ke sini. Ayo kita ke tengah dulu. Ini juga ada information center, di mana biasanya wartawan-wartawan atau media-media yang membutuhkan informasi khusus di sini, ini bisa langsung ke sini. Mas, nah ini ada salah satu petugas informasi center. Mas, biasanya apa sih Mas yang biasa ditanyakan oleh media-media atau jurnalis yang ada di informasi center? Oke,
di sini sebenarnya banyak informasinya. Jadi misalnya media mau nanya informasi tentang apa jadwal gitu, atau mereka butuh koneksi internet atau apa, bisa melalui sini. Lost and Found pun di sini gitu. Dan mereka misalnya mau daftar untuk misalnya kayak di live standing atau media briefing, press conference room, semuanya itu melalui sini. Ada 240 LAN komputer yang disediakan bagi para jurnalis untuk membantu kerja mereka dalam meliput berita di masing-masing media. Ada juga press conference room yang bermuatan sekitar 300 orang. Fasilitas yang ada di media center ini adalah relaxation room, di mana di sini ada beberapa kursi pijat ini secara elektrik ya. Ini membantu para awak media ya, ataupun petugas-petugas yang bertugas di media center ini yang kelelahan karena tugas seharian misalnya, ini bisa langsung menikmati fasilitas yang ada di sini, kursi pijat. Nah ini semua total, nah ini kita ketemu dulu nih sama Masnya. Dengan Mas siapa Mas? Muhammad Farik. Mas Farik, total semua ada berapa nih? Ada 5 unit. Hanya 5 ya? Ada 5 ya. Dan ini satu orang itu biasanya berapa menit kalau untuk pijat? Pijatannya biasanya 20 menit. 20 menit. Iya, untuk relaksasi. Jadi terasa banget ini tangan kalau bisa dilihat. Ini tuh benar-benar kayak menjepit di bagian tangan. Nah ini mulai udah bisa dirasakan di bagian pundak tuh, seperti ada yang memijat-mijat nih di bagian belakang kalau bisa dirasakan. Ini sih emang rasanya kayak